Jadi ini adalah hari terakhir Computex Taipei 2024 dan mungkin kita recap ya apa aja yang menarik dan apa aja barang yang bakalan masuk ke Indo. Sebenarnya kalau kita ngomongin barang, ada banyak banget di sini karena ya kayak Gias di Indonesia lah, tapi lebih gede dan lebih lengkap. Tapi ada beberapa brand, banyak brand sih yang nggak masuk Indo. Jadi saya bahas yang masuk Indo aja. Apa aja teknologi canggih-canggih yang ada di Computex 2024, ini recapnya. Oke, jadi sekarang saya lagi ada di boothnya Acer dan langsung aja kita recap apa aja yang menarik dari Acer di Computex 2024. Ada Spatial Lab yang keren banget. Sebelum kita bahas Spatial Lab yang menurut saya keren banget, kita coba bahas dulu untuk laptopnya ya. Jadi di sini ada Acer Helios Neo 16, ini seri Predator yang sekarang kalau kalian lihat juga desainnya itu mirip-mirip sama laptop gaming dari vendor lain. Jadi semuanya itu dibikin desain ala-ala yang clean gitu ya. Terus di sini ada kayak semacam CNC-nya, keren sih. Jadi kayak ala-ala cyberpunk, ala-ala streetwear gitu. Untuk bagian belakangnya, terus logo Predatornya juga lebih bagus sekarang. Kita coba, apakah dia bisa dibuka dengan satu tangan? Set, bisa. Jadi aman. Untuk prosesornya dia up to Core i9 dan untuk graphic card-nya up to dengan RTX 4070. Layarnya punya refresh rate 240 Hz. Terus kalau yang sebelahnya ini Triton ya, spesifikasinya mirip-mirip lah up to Intel Core i9, dan sebelahnya lagi ada yang Helios 14 dan ada Helios yang paling gede 18 inch. Kayaknya tahun ini mungkin karena kebanyakan orang perpindahan orang dari PC ke laptop ya, makanya vendor laptop itu kayak bikin laptop yang dimensinya gede-gede sekarang 18 inch tuh. Ini gede banget nih dimensinya. 18 inch, Digivirus pun ada, MSI pun ada Rider 18. Jadi wah, lega banget sih ini. Perbedaan lain laptop gaming Acer sama Asus, MSI dan lainnya, dia punya WASD-nya ini bisa kita ganti, atau istilahnya kalau di keyboard mechanical itu swipeable lah. Jadi kita bisa ganti dengan yang unik-unik kayak gini. Nanti kalau misalkan ada third party yang bisa bikin keyboard dia, wah itu bakalan ya, misal kalian mau lebih anime, lebih apa, bisa enak sih. Ya untuk WASD-nya aja yang bisa diganti ya, bukan semua tombolnya yang bisa, karena tombol WASD itu memang tombol yang legend banget. Hampir semua game itu pasti pakai WASD. Acer juga nggak mau kalah, mereka juga ngeluarin laptop yang pakai prosesor Snapdragon X Elite. Ini seharusnya tahun ini beda ya, karena dulu saya pernah nge-review laptop Zyrek pakai Snapdragon juga, itu nggak optimal. Tapi kalau ini Snapdragon X Elite memang mereka bekerja sama dengan Microsoft untuk menggabungkan antara hardware dan juga software biar lebih optimal. Ya kalau untuk fitur-fiturnya mirip-mirip sama yang lain lah, kayak pinnya ada co-creator, terus juga ada noise cancelling, terus kameranya juga ada AI yang bisa ngeblur sama face detection dan juga tracking. Tapi karena dia pakai prosesor ARM, ini nggak boleh diambil ya. Di situ yang boleh. Karena dia pakai prosesor ARM, jadi dia lebih tipis, lebih ringan, lebih hemat daya. Baterainya pun bisa up to 26 jam untuk video playback. Gila sih. Nah ini salah satu contohnya kalau misalkan kita menggunakan fitur AI yang ada di Acer ya. Jadi dia bisa ngeblurin bagian belakang seperti ini. Terus kalau misalkan saya gerak-gerak, dia coba misal ada Tito masuk, set, tuh ya langsung. Kalau misalkan, nah dia belok. Padahal kalau kita lihat di sini nggak ada webcam ya, nggak ada webcam yang ikut, webcamnya cuma di atas. Jadi cara kerjanya ya seperti biasa, dia punya resolusi itu Full HD, terus di crop ke 720p untuk bikin auto framingnya. Coba kita lihat di sini, resolusinya ada di 1440p ternyata. Jadi di cropnya dapatnya di Full HD. Terus buat yang pengen ya ngasih laptop ke adik-adiknya atau ke anaknya yang masih SD, variannya biasanya bisa Chromebook ya, karena Chromebook itu memang biasanya untuk edukasi. Tapi biasanya Chromebook itu kan desainnya kayak jelek banget ya. Tapi untuk Acer yang ini lumayan oke. Dia pakai aluminium dan plastik, sorry. Dia dingin, tapi ini kalau saya ketok-ketok sih plastik ya. Terus dia pakai Intel Core 7 prosesor, ya prosesor U yang hemat daya. Kalau kalian butuhnya cuma ngetik-ngetik buat edukasi, Chromebook oke. Nah, jadi ini yang saya bilang tadi, Spatial Lab. Wah, ini keren sih. Cuman sayangnya nggak bisa tertangkap ke kamera ya. Jadi kalau misalkan kita berdiri di depan monitornya, kita bisa lihat gambarnya itu kayak 3D. Jadi kayak bisa kita pegang gitu. Karena di bagian atas monitornya itu ada kamera. Tapi kamera itu fungsinya bukan untuk webcam, tapi untuk tracking mata kita.
biar mata kita itu bisa melihat objeknya menjadi 3D. Wah, ini keren sih. Tapi ya gimana untuk capture-nya agak susah ya, karena di kamera dia nggak kelihatan. Dan selain untuk monitor 3D, kalau kita lihat Acer juga langsung demoin. Jadi di sebelah situ ada kamera, yang belakangnya itu dia lagi capture Lego, dan langsung ke capture di monitor ini jadinya 3D. Ya walaupun sayangnya kalau di kamera tetap gak kelihatan ya. Tuh, tuh, ya. Tuh, jadi ekspresi mbaknya tuh coba lihat, dia kayak kaget tuh. Sekarang kita coba yuk. Oke. Oh ya, ya, ya. Ya. Okay. Oke, sekarang saya bisa lihat 3D. Hello, ya, oke. Oh, ya, yes, yes. Ya, 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 ya. It's 3D. Jadi dia kayak keluar gitu ya. Dan yang unik, kita nggak perlu pakai kacamata. Dulu kan kita ada kacamata 3D yang warna merah biru, itu pun bikin pusing ya. Ini bikin pusing sih kalau terlalu lama. Tapi ke depan kita nggak tahu kayak gimana. Dan namanya adalah Acer Spatial Labs. Ini keren sih. Selain Spatial Lab, kalau kita lihat di belakang saya ini ada produk-produk yang bisa membantu kesehatan lah. Jadi kayak gimana caranya kita tahu penyakit apa yang ada di retina mata kita. Tuh, tinggal disensorin situ, terus tulang belakang, dan juga banyak sih. Jadi AI di bidang kesehatan juga, wah, itu keren. Jadi saya bisa terdetek sebagai user. Tapi kalau ini bukan hal baru sih ya, karena di tempat gym saya, di Fitness Plus, wah jadi endorse. Terus saya nggak dibayar ya. Jadi di Fitness Plus itu ada kayak semacam Face ID, kalau saya absen itu ada namanya Handika Setiabudi. Jadi ya bukan hal baru kalau untuk itu. Dan ada kipas angin, ya ini saya nggak pernah lihat ini barang masuk Indus, jadi kita skip aja. Ngomong dong. Oke. Dan ini namanya Acer Ultra Combo. Ini keren sih. Jadi saya bisa mengontrol semua yang ada di Videotronnya Acer. Tuh, tolong tuh yang. Jadi dimuter, coba ya. Ini saya bikin semuanya, Gaussiannya itu saya edit, set, tinggal geser ke bawah ini, dan dia jadi hitam putih. Gila. Hitam apa? Terus ini buat apa nih ya? Kita tak-tik aja lah, noise frekuensi. Wow. Aerodynamic lift. Dan kameranya bisa kita ubah tiltingnya. Wih. Kanan, kiri. Jadi enak sih kalau nanti ke depan ada konser-konser digital, terus juga responsif tuh. Coba kalau kalian lihat, saya tarik ke atas, dia langsung ke atas tuh. Responnya cepet banget. Widih. Oke lah, jadi itu adalah beberapa hal yang menarik dari booth-nya Acer. Menurut kalian yang paling menarik apa? Kalau saya sih suka Spatial Lab ya. Walaupun sayangnya nggak bisa didemokan langsung di kamera. Saya Dika Setiabudi and see you on next video. Bye-bye!